billahi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sadaqallahu azim. Masyaallah muslimin jamaah Jumat berbahagia, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, apalagi nikmat hidayah, sehingga kita masih hadir lagi memenuhi perintah Allah untuk sholat Jumat ini. Setiap nikmat nanti Allah akan tanyakan kepada kita. Tsumalatus alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kami akan tanyakan setiap nikmat yang pernah kalian rasakan. Satu tetes air yang menghilangkan dahaga kita, sesuap nasi yang menyernakan lapar kita, akan ditanya oleh Allah apakah kita ada bersyukur atau tak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkai salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan bimbingan beliaulah kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Khatib tiada bosan-bosannya karena merupakan rukun daripada khutbah Jumat menyampaikan wasiat takwa. Marilah kita evaluasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di mana makamnya. Karena tiket untuk masuk surga itu adalah derajat muttaqin, derajat orang-orang yang takwa. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini khatib ingin membahas secara ringkas mengenai muntaha. Muntaha adalah ujung daripada perjalanan kehidupan seorang anak manusia. Kalau tentang dunia sudah banyak yang merangsang kita setiap hari, tentang akhirat ini sering dilupakan. Jadi semua ini ada akhirnya. Dunia ini fana. Bahagia ada batasnya, suka duka silih berganti. Dalam firman Allah yang dibacakan di awal tadi, terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Nanti ketika kiamat terjadi, ditiupkan satu kali sangkakala, atau orang sebut serunai atau trompet hari kiamat, yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Maka matilah, musnahlah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Manusia mati, malaikat mati, jin-jin mati, hewan-hewan mati. Di situ ada istisna, perkecualian, illa man syaa Allah. Wa man hum, siapa mereka? Sementara ada 4 malaikat yang belum mati. Satu Jibril, malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat adalah malaikatul maut. Malaikatul maut. Al-Quran dan hadis tidak pernah memuat nama Israel, yang ada adalah malakal maut, malaikat maut. Tsumma nufikha fi ukhra
fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan lagi satu kali sangkakala atau trompet, maka manusia bangkit dari kuburnya, pecah dia punya kuburan itu. Jadi ada dua nafkah, disebut dengan nafkatain. Nah, khatib ingin sedikit melihat di antara dua tiupan ini. Wa bainahuma arba'una sanawat, 40 tahun jaraknya antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Kalau dalam surah Yasin dikatakan wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia itu bangkit dari kuburnya seperti keluarnya tunas muda yang tumbuh di tanah yang tumbuh di musim yang hujan. Begitulah manusia tumbuh keluar dari kuburannya, yaqumun nas, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yansilun, bersegera-segera. Enggak ada tuh yang sambil baca handphone, yang sambil duduk sendernya, ada. Yansilun, bersegera-segera. Faidaw min al-ajdas, ajdas maknanya kabar ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana, orang-orang zalim, orang fasik mengatakan celaka kami. Man ba'athana min marqadina, siapa yang telah bangkitkan kami dari tidur kami. Memang antara tiupan pertama dan kedua itu tidak ada siksa kubur karena malaikat yang nyiksa itu mati. Jadi ketika dibangkitkan, siapa yang bangkitkan kami dari tidur kami? Padahal kami sudah istirahat selama 40 tahun tidak disiksa. Nah, terdengar suara dari langit mahsyar, ada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan sungguh telah benar para rasul. Tadi khatib menyampaikan ada 4 malaikat yang belum meninggal, belum mati di antara setelah tiupan yang pertama. Allah bertanya, padahal Allah a'lam, Allah sudah tahu. Allah tanya kepada malaikatul maut, ya malakal maut, man baqiya min khalaiqi ya malakal maut, wahai malaikat maut, siapa yang tersisa dari hamba-hambaku wahai malaikat maut? Kata malaikat maut, kullu yang lain sudah mati ya Allah, illa Jibril wa Mikail wa Israfil wa ana abduka baina yadayk. Yang tersisa hanya Jibril, Mikail, Israfil dan aku yang berada dalam genggaman tanganku. Allah berfirman, ikbidu ruhu Jibril, cabut ruhnya Jibril itu. Fayuqbiduha, dicabutlah ruhnya Jibril. Jibril itu terkapar di dalam. Tahu besarnya Jibril berapa? Rasulullah SAW pernah menggambarkan, karena Rasulullah pernah melihat Jibril, kalau direntangkannya sayapnya Jibril itu, maka tertutup bumi ini dari barat sampai ke timur. Itu besarnya Jibril. Kata Allah, ibbidu ruhu Mikail fayuqbiduha, cabut ruhnya Mikail, dicabut lagi, terkapar lagi malaikat Mikail. Ibbidu ruhu Israfil, cabut ruhnya Israfil fayuqbiduha, dicabut lagi. Allah tanya, ya malakal maut, man baqiya min khalaiqi ya malakal maut, wahai malaikat maut, siapa yang tersisa dari hamba-hamba ciptaanku wahai malaikat maut? Grogi malaikat maut, ya Rabbi, ma baqiya illa ana abduka dha'ifan baina yaday. Gak ada lagi Allah kecuali aku hamba kau yang lemah. Malaikat maut bilang dirinya lemah, udah miliaran nyawa dicabut. Kemudian Allah perintahkan, mut ya malakal maut, mut anta, matilah engkau wahai malaikat maut. Karena diperintahkan mati, dicabutnya ruhnya sendiri. Karena begitu dahsyatnya sakit hari saat dicabut nyawanya itu, dia merintih dan mengerang di hadapan Allah, baru dicabutnya sedikit. Malaikat maut berkata, bi'izzatika wa jalalika law kuntu a'lamu anna sakaratil mauti syadidatun hakada la talabtu minka an tu'afiyani
Allah, sekiranya aku ini tahu begitu dahsyatnya sakitnya sakaratul maut ini, niscaya aku akan minta ya Allah dari awal supaya aku dibebaskan daripada tugas mencabut nyawa ini. Kemudian ditariknya ruhnya sekuat tenaga, dia berteriak. Perawi mengatakan, sekiranya masih ada makhluk hidup yang mendengarkan suaranya malaikat maut ini, dia akan mati disebabkan karena kencangnya suaranya. Begitu kerasnya suara malaikat maut. Hadirin rahimahumullah, perjalanan seorang anak manusia, dari mana kita, sedang apa kita, dan kita hendak kemana. Ini yang disebut dengan muntaha. Kalau kita nggak mengerti muntaha, kacau orientasi kehidupan kita. Kalau orang tidak beriman kepada rukun iman yang keenam, yaitu beriman pada hari kiamat, kacau hidupnya ini. Semua tidak ada reward dan tidak ada punishment. Pesimis orang gitu. Jadi kalau kita renungkan, pertama manusia itu dalam alam ruh, Allah menciptakan ruh itu urusan Allah, kita nggak bisa ikut campur. Ditiupkan ruh itu ke dalam janin ibu kita pada usia kandungan 120 hari, ditiupkan ke ubun-ubun kita. Ubun-ubun itu yang tulang dua yang kayak gergaji dia kepala itu, dan dicabut nanti pada sakaratul maut itu dari situ lagi, dari ubun-ubun lagi dicabut. Kemudian Allah ambil seluruh perjanjian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb engkau? Dalam kitab tauhid rububiyah itu, tauhid rububiyah itu ada 3 maknanya. Rabb itu maknanya al-Khaliq, ar-Razik, al-Malik. Allah sebagai pencipta, Razik itu pemberi rezeki, pemelihara dan penjamin, dan al-Malik Allah pemilik kita. Kalau Allah ambil dia, kita nggak bisa apa-apa gitu. Lahirlah ke dunia 9 bulan 10 hari. Ada yang panjang umurnya, ada yang pendek, ada yang baru lahir meninggal, ada yang selamat di tempat tidur, ada yang kecelakaan di jalan sesuai takdirnya masing-masing. Wafat dan pasti, tidak perlu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian masuk kubur. Ada yang sempat dikubur, ada yang tidak sempat dikubur. Nanti akan berbangkit lagi. Ada alam barzah kubur, ada alam akhirat mahsyar. Berapa lama kita di mahsyar? 50.000 tahun. Satu hadis mengatakan 50.000 tahun berjembatan di sirat, baru sebagian masuk surga dan sebagian kecemplung. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, saya ingin membacakan di akhir ini satu hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Muslim, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqa. Janganlah kalian meremehkan satu perbuatan ma'ruf, kebaikan itu walau sekecil apapun, walaupun itu sekedar senyum kepada saudara, berwajah cerah kepada saudara. Ada di kitab Baghdad dipisahkan namanya Zubaidah. Zubaidah ini istrinya Harun al-Rashid, Khalifah Bani Abbasiyah. Jadi Zubaidah ini ada kelebihan uang. Dia lihat orang di Makkah, orang di Mina itu kesulitan air, dibangunnya lah saluran air waktu itu. Dan memang waktu itu susah sekali membuat satu talah dari besi atau dari pasir atau dari batu, diupahnya orang, sehingga dapatlah itu membangun saluran air. Dinamakan sampai hari ini ada sumur itu namanya Ainun Zubaidah. Ainun Zubaidah, mata air Zubaidah, dipakai oleh orang ratusan tahun. Orang yang ziarah, orang yang haji, orang yang umroh, orang yang safar. Singkat cerita, meninggallah Zubaidah ini. Abdullah Ibnu Mubarak seorang ahli hadis bermimpi jumpa dengan beliau, dikisahkan, ya Zubaidah, ma fa'alallahu biki, apa yang telah Allah berikan kepada engkau wahai Zubaidah? Qalat Allahu ghafarali, Allahu
bil aini allati amiltiha, apakah karena engkau membangun saluran air itu? Kata sebelah la ain wa ma ain, bukan kalian. Dengar ini, innama bi rak'ataini fi jawfil laili kuntu hafizaleh. Aku diampuni oleh Allah sebabnya adalah karena aku selalu sholat 2 rakaat di tengah malam yang aku kerjakan seumur hidup. Semua orang mengira Zubairah itu diampuni oleh Allah karena dia membangun Ainul Zubairah yang sampai hari ini dipakai orang. Tapi ternyata bukan karena itu, karena dia sholat malam 2 rakaat yang pernah ditinggalkan. Jadi hadirin rahimakumullah, if'alu kulla khair, if'alu kulla ma'ruf, kerjakan apa yang kita bisa. Bila senyum sama orang susah, bisa bantu orang yang susah, bantu. Ada yang bisa ditolong, tolong. Ada yang bisa dihormati, orang lebih tua dari kita, disayangi, lebih mudah, kerjakan gitu Allah. Kadang-kadang sholat 2 rakaat itu sederhana, tahiyat masjid, berzikir. Siapa tahu itu yang menyebabkan Allah mengampuni kita di dalam Allah. Kita tidak tahu bagian mana amal kita yang diterima, amal mana yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bekal kita insyaallah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian berlomba kata Allah mengejar harta, tiba-tiba kalian sudah berada di pintu kubur. Mudah-mudahan dengan memahami mentah ini kita ingat bahwa kita akan kembali kepada pemilik yang sebenarnya. Dunia ini hanya sementara, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia ini kecuali keindahan yang menipu saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala nabiyyina wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin mustad'afin fi Gaza. Allahumma arham nisa'ul Gaza. Allahumma arham abna'ul Gaza. Allahumma arham abna'ul Gaza. Allahumma arham tuffalul Gaza. Allahumma arham jiddatu fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.